ini ya. Iya. Oke, sebelum kita awal ini, Ibu mau absen dulu ya. Ranas, Hadir. Naila, Hadir. Muslim, Hadir. Aulia, Hadir. Kayani, Rifda. Hadir. Oke, hadir semua ya. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau hadir di bimbingan kelompok ini. Kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil di bimbingan kelompok ini? Kalian tahu? Oh, nggak ada. Jadi dijelasin dulu ya. Menurut AKPD yang udah pernah Ibu sebar gitu, nah kalian itu di sini kurang manajemen waktunya. Nah, jadi kalian dipanggil untuk mendalami materi ini gitu. Oke, sebelumnya udah pernah bimbingan kelompok? Belum ya. Ini pertama kali berarti ya? Iya. Ibu jelasin juga dulu ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu sama kayak di kelas, cuman bedanya ini kita kelompok kecil, punya 6 orang kan sampai 12 itu juga bisa. Itu kalau kelompok itu biasanya dari 2 sampai 20. Nah, karena kebetulan yang ada di hasil itu ada kalian 6 orang ini, jadi ibu panggil kalian di sini gitu. Nah, tujuannya apa sih Bu dipanggil ke sini? Nah, tujuannya itu biar kalian lebih memahami, kan kalian kurang memahami tentang manajemen waktu. Nah, itu kalian panggil biar kalian itu di sini lebih paham, biar kalian tahu juga manajemen waktu kalian itu gimana, lebih baik dulu gitu. Itu ya. Oke. Sebelum kita mulai materinya, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Coba satu orang mungkin doa. Sebelum kita memulai kegiatan ini, sebaiknya kita membaca mulai. Oke, terima kasih udah memimpin doanya. Nah, di sini kan kita ingin membahas tentang manajemen waktu. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Ini Ibu ada satu permainan. Nah, jadi sebisa mungkin kalian ini masukin ini bantu sebenarnya, tapi udah kayak kamu ya, kayak dodol. Ini kalian masukin itu harus muat di satu toples ini. Kalau misalnya nggak muat, itu berarti kalian gagal. Nanti kedepannya, kalau misalnya kalian udah selesai di sini, nanti dijelasin apa manfaat dari kalian di sini. Ya, sekarang silakan ini. Ini si batu-batu ini itu umpamanya bagaikan waktu-waktu kalian yang bermanfaat. Waktu-waktu yang bermanfaat. Nah, si berasnya ini bagaikan perintilan waktu-waktu yang kalian kurang bermanfaat, kayak HP, terus apa lagi ya? Nah, terus apa lagi? TV, apa lagi? Nongkrong. Tapi kalau nongkrong yang ngerjain tugas? Oke, nah ini kan tadi hal yang bermanfaat. Kira-kira apa yang hal bermanfaat? Bermanfaat yang belajar, di rumah, terus apa lagi?
semuanya paham ya, yang baik dan yang buruknya ya. Ya. Oke, sekarang sudah permainan, sekarang udah lebih siap ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Siap ya? Oke, sini Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Nah, ya kan? Kan ya. Nah, sini manajemen waktu. Coba satu orang dibaca. Waktu merupakan hal yang sangat berharga. Jika sudah berlalu tidak bisa diraih kembali. Nah, jadi ini sebenarnya definisi dari waktu. Waktu itu tadi apa? Yang sangat berharga. Nah, dan tidak bisa Diraih kembali. Nah, salah satu yang berharga itu adalah waktu. Nah, kalian kalau misalnya mau balik ke kemarin, misalnya kalian udah ya sebenarnya kenapa ya nggak ngerjain tugas, PR, tepat waktu, nggak bisa menyesal kan, nggak bisa balik lagi kan. Nah, itu jadi waktu itu sangat Berharga. Ya, oke. Nih, di sini ada lagi, coba dibaca. Ya, boleh. Individu perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang efektif agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan waktu tidak terbuang sia-sia. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau biar nggak sia-sia, kita tuh harus bisa manajemen waktu. Manage waktunya harus bisa antara membagi tadi kan, membagi hal yang yang positif dan negatif, gitu lebih dikurangi. Oke, lanjut. Coba tadi ya. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu. Ruang untuk bersenang-senang dan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Nah, betul. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya kalian manajemen waktu itu ya bukan berarti kita yang harus belajar terus boring juga ya, kalau mau belajar terus. Nah, jadi ada kalanya tuh ya kita senang-senang juga, happy-happy juga, tapi kita tahu batasan gitu, tahu porsi-porsinya masing-masingnya gimana. Atau dari pagi misal bangun, habis bangun scroll TikTok dulu, kan itu kan nggak ini kan, nggak manage waktunya dengan benar gitu. Jadi bangun tidur, kira-kira apa nih yang bagusnya? Coba kalau bangun tidur biasanya ngapain? Beres tempat tidur, itu bermanfaat nggak? Nah, terus tuh apa lagi setelah itu? Mandi, ya betul. Terus apa lagi? Bantu orang tua, beres-beres rumah gitu ya. Nah, itu antara kegiatan hari-hari dan yang bermanfaat dan senang-senang itu harus imbang gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya yang senangnya apa nih? Kegiatan sehari-hari yang bikin senang? Sama main HP, ya nggak apa-apa, ya benar. Tapi kan kita kalau main HP ada batasnya. Nih ada pentingnya manajemen waktu. Baik, kita tuh penting banget ya untuk manajemen waktu karena kan kita sehari-hari itu juga pasti ada kegiatan kan padat banget ya. Kalian juga siapa yang ikut organisasi? Nih kan apa aja organisasi apa aja kan antara organisasi sekolah dan lain kan kadang suka bentrok gak? Iya. Kadang mau kalian mau main tapi ada organisasi gitu. Terus tuh misalnya kalian mau ngerjain tugas ternyata ada tugas organisasi juga, itu kan agak bingung kan kalian untuk ngerjainnya. Nah, jadi tuh fungsinya manajemen waktu itu pentingnya itu biar kita seimbang balance antara misalnya waktu organisasinya, terus waktu ngerjain tugas di sekolahnya, atau ngerjain tugas atau untuk bersih-bersih hal yang bermanfaat dan senang-senang itu penting gitu untuk manajemen waktu. Nah, coba di sini semua orang dibaca satu apa nih manajemen waktu, pentingnya manajemen waktu. Membantu kita mengelola dan menggunakan waktu
Jadi kan kalau misalnya di manajemen waktu itu kita udah membuat misalnya hari ini kita nulis besok itu kegiatan kita apa aja gitu. Dan harus sesuai dari jadwal yang kita buat. Misalnya bangun pagi mau keliling komplek dulu lah gitu, olahraga kan penting kan ya. Mau keliling komplek dulu 30 menit atau 20 menit gitu. Nah jadi kita udah ada jadwal, udah terorganisasi gitu. Cuma yang kedua Pertama banyak sekali yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tepat. nah karena udah punya jadwal kan kita tadi kan, jadwalnya udah ditulis segala macamnya, biar kedepannya pasti tepat waktu kan, lebih terorganisir gitu kedepannya gitu. Misal dilihat kan jadwal, misalnya kemarin untuk jadwal kemarin kalian udah buat tuh jadwal kemarin tuh ngapain aja, untuk besok tuh mau ngapain aja, kalian lihat oh ternyata besok saya mau ini dilihatin kira-kira ada apa namanya muslim nih mau ngajak si Ani misalnya nih ayo main, tapi kan Ani udah punya jadwal kan, maaf apa namanya muslim saya belum bisa, besok saya ada jadwal ini gitu, biar lebih disiplin lagi. Yang ketiga siapa yang baca? Membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, kan ini yang ketiga biar kita tuh membangun tanggung jawab. Karena kan kita udah ngelis tadi tuh kan kegiatan apa aja, kegiatan itu mau ngapain, misalnya mau main game 30 menit lah, gitu, ngeblak atau mau habis ngeblak mau kerjain tugas sama teman-teman. Nah itu kan ada tanggung jawab kan, kerjain tugas tuh ada tanggung jawab. Nah ketika ada tanggung jawab itu kan udah dituliskan, ada ini kita ada rasa ya nih besok harus kerjain tugas, kalau nggak dikerjain nanti apa tugasnya nanti kalau ketolak nggak selesai gitu. Jadi kita memiliki rasa tanggung jawab gitu. Kalau misalnya udah ditulis semua dicatatkan jadwalnya. Nah, terus begini yang keempat ya. Membuat seseorang bisa mencapai tujuan dengan Nah, karena udah ditulis kegiatan kalian, kita tahu nih akhirnya besok targetnya kerjain tugas apa yang susah. Bahasa Inggris. Tugas bahasa Inggris susah nih, misal besok ada target nih kerjain tugas bahasa Inggris. Jadi kan ada tanggung jawab juga kan, ada tanggung jawab juga, disiplin, terus ada targetnya ngerjain tugas bahasa Inggris. Selanjutnya yang kelima, terhindar dari stres dan kecemasan. nah itu pentingnya kan kita udah ada jadwal kan tadi ya. Kalau misalnya nggak ada jadwal, kita nggak mikirin nih kedepannya mau ngapain aja, tuh kalian suka pusing sendiri. Iya. Bingung terus apa lagi? Terus kadang kalau nggak tepat waktu nyesel. Tuh ada lagi? Udah kan? Jadi cemas kan? Kita bingung kan? Kayak aduh ini lagi tugasnya. Bahkan kalau misalnya tugasnya banyak ya, tugasnya banyak nggak dicatat juga, waktu-waktunya nggak dicatat juga, itu kan kita nanti kayak aduh ini mana lagi ya, kan jadi cemas kan kita rasanya, stres ini lagi itu tugasnya harus dikerjain. Nah di sini ada langkah-langkah yang ditentukan, langkah-langkah untuk memanajemen waktu. Sini ada ambil pensil atau alat tulis, sudah semua? Ya. Oke, sekarang karena nggak ada kalender, nanti kalian bikin aja ya kalendernya ya di rumah. Nah, ini ada yang ketiga, merencanakan aktivitas liburan Anda. Nah, sini kita bikin aktivitas untuk besok ada. Nah, dan kemudian buatlah daftar kerja harian Anda. Nah, di sini kalian ibu minta untuk buat jadwal kemarin dan hari ini, besok kemarin dan besok
Nah, kemarin kalian harus ngapain aja, dan biar kita tahu kan apa nih kegiatan yang kurang bermanfaat dan harus dikurangi. Nah, untuk besok itu kira-kira kegiatan apa aja biar nggak tabrakan nih sama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuh, bisa ya? Ini. Kemarin itu Senin. Ya, betul. Ini kalian ngapain juga. Ya. Nah, itu ada di sini contohnya tuh ada hari sama tanggal. Berarti harinya kemarin sama besok. Nah, sini ada kegiatannya. Kegiatannya apa aja? Nah, kemudian untuk hasilnya itu hasil yang kemarin aja. Kalau kemarin kan untuk besok kan belum ini kan, belum ada hasil kan. Nah, yang kemarin aja tuh misalnya apa? Gitu. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain? Ya. Untuk hasilnya tuh kayak gini. Hasilnya tadi misal kan kamu bangun tidur langsung main TikTok misalnya, langsung main TikTok itu ternyata kesiangan berangkat sekolahnya gitu. Gimana? Paham? Oke. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup nggak? 7 menit ya, 7 menit. Sampai tidur lagi kan? Ya. Kasih boleh. Misalnya kayak hasilnya. Kamu Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Udah, pegang semua, pegang dulu. Nah, jadi kan ini kita mau diskusi tentang hal apa aja yang negatif dan positifnya tuh di hari kalian yang kemarin. Kalian ngapain aja kan? Coba udah dibuka semua. Nah, sekarang tuker sama teman kelompoknya depan. Nih. Dan ditukar semua ya. Naik apa juga dari sini.
sudah saling menukar apa yang punya teman kalian ya, apa itu pakai aja. Coba sekarang diskusi ini kelompoknya, kira-kira dari kegiatan-kegiatan itu apa aja yang harus dikurangi. Diskusi jangan apa-apa. Barang bertiga ini bertiga diskusiin aja bareng-bareng bertiga di checklist. Di checklist kita tuh apa ditandain yang negatif di silang, yang positifnya di checklist aja, atau yang negatifnya aja silang gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang kemarin aja tuh. Coba itu tidur siangnya berapa jam? Oke. Yang negatif tuh harusnya ditulis juga dong. Biar enggak stres. Asam lambung lah. Iya. Sekarang dia asam lambung. Gimana udah? Nggak boleh katanya. Udah selesai belum? Oke. Udah yang kemarin untuk yang besok kalau kita bahas yang kemarin dulu. Yuk kira-kira dari kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dari kelompok 2 untuk kelompok 1 apa aja tuh? Tiduran sambil main HP. Main HP. Terus apa lagi? Nonton rajin. Rajin. Tuh, terus apa lagi? Sudah. Sudah sih. Nah, berarti itu kedepannya harus Diperbaiki. Oke. Coba dari kelompok 1, kelompok 2 apa aja di situ? Diskusi. Terus apa lagi? Tidur siang. Udah gede nggak boleh tidur siang, nggak boleh juga anak kecil. Kan kalau disuruh doang tidur. Ada lagi? Udah. Nah, itu kan tadi yang disebutin. Nah, coba sekarang klarifikasi yang kelompok 2, klarifikasi itu kira-kira itu lama enggak gitu, kayak dari main HP-nya, tidurnya gitu. Tidurnya kalau lama-lama. Enggak lama-lama. Baik enggak, teman-teman? Cuma sejam. Kecuali tidur malam baru mengejar baik ya kelasnya 8 jam. Nah, dari kelompok 2, kelompok 1, tadi kelompok 1, kelompok 2, klarifikasi. Ya berapa jam? Kurangin. Nah, gini ya teman-teman, tadi kan main HP, terus scroll TikTok, tidur, itu masih dalam tahap bermanfaat dan untuk kesenangan, tapi kalau tidak berlebihan gitu. Misalnya batasan main TikToknya 30 menit misal, kan sekarang ada
stop, cari kegiatan yang lain kayak kerjain tugas, atau mungkin kalian kerjain tugas dulu nih, dan setelah itu scroll TikTok 15 menit misalnya, jangan 15 menitnya ngerjain tugas main TikToknya 30 menit ya, 3 jam ya, dan gitu boleh juga. Intinya kita harus seimbang gitu. Oke, cukup dari materi kita hari ini. Gimana kira-kira, ada yang mau ditanyain? Oke. Bu, kan di materi manajemen waktu ini itu ada kaitannya sama disiplin ya? Iya, betul. Kadang-kala kita tuh kayak ada waktunya males juga kan? Betul. Gimana caranya untuk mempertahankan kedisiplinan tersebut? Oke, Ibu. Yang lain ada yang mau jawab? Kira-kira ada yang bisa jawab? Sebelum Ibu jawab? Tidak? Oke, nah, Ibu jawab ya. Nah, jadi kegiatan kalau misalnya kita lagi males atau lagi ada mager lah ya, bahasa sekarang kan mager ya, kalian lagi mager, itu menurut Ibu ya, menurut pendapat Ibu itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian lagi mager. Dan gimana sih cara mempertahankannya? Kalian tanemin di diri kalian, misalnya waktu mager-magerannya misalnya sejam aja deh gitu. Terus kalian lihat lagi nih, kan tadi udah buat jadwal kan buat besok itu apa. Nah kalian nggak apa-apa untuk di jam ini, misalnya dari jam 7 malam dari 7 malam sampai jam 8 malam kalian mager banget nih mau ngerjain tugas. Itu ya nggak apa-apa, kalian nikmatin dulu tuh si mager-magerannya selama 1 jam. Tapi setelah 1 jam itu kalian harus benar-benar melaksanakan to-do list kalian tadi. Jadi kita tetap disiplin kan, ya bukan seterusnya itu juga kita jadinya tetap disiplin, tetap mempertahankan hal yang udah ditulis tadi gitu. Gimana? Oke. Yang lain ada yang mau nambahin? Ya, apa? Tadi itu kan kita membahas intinya manajemen waktu. Ya tuh. Tips untuk manajemen waktu. Oke, kan kita tadi udah tulis ya untuk kegiatan besok. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu tips kalian untuk bisa memanage waktu. Misal kalian tulis tadi, misalnya besok mau ngapain. Nah, alangkah baiknya itu kalian jamnya itu ditetapin. Misalnya jamnya dari jam 7, dari bangun misalnya bangun tidur jam 5 misal. Bangun jam 5, terus kalian sholat subuh misal, sholat subuh jam 5, bangun langsung beres-beres sholat subuh misal. Setelah itu 5.30 kan selesai tuh beres-beres sama sholatnya, kalian mau jogging atau apa, nah itu harus ditulis juga tuh antara jamnya dari jam sekian ke jam sekian. Terus kalau misalnya sekolah itu kalian kan ada waktu istirahat, nah istirahat itu jam berapa istirahat? Jam 9 sampai jam 10. Nah dari istirahat misalnya jam 9.30 kalian mau makan dulu atau meal. Nah setelah jam 9.30 itu kalian mau ngerjain tugas atau apa, main sama teman gitu, tinggal ditetapin aja waktu-waktunya gitu, biar kalian hari-harinya itu juga tersusun dan bisa disiplin amanahnya. Lagi cukup. Oke, cukup. Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya saya sendiri, Ya. manajemen waktu itu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, gimana agar lebih efektif dan efisien. Ya, Gitu. Oke. Benar kata Ani itu semua yang dibilang tadi. Oke. Gimana nih dari hasil diskusi kita hari ini?
kalian udah paham kah tentang manajemen waktu? Paham ya. Kedepannya kalian harus bisa untuk lebih Mengatur waktu. mengatur waktu ya, kegiatan apa aja yang akan dilakukan. Oke teman-teman, udah selesai materi yang kita bahas hari ini tentang apa? Manajemen waktu. Oke, sekarang ibu tadi udah kirim ke Ani ya linknya. Sekarang kalian bisa buka itu untuk evaluasi hasil kita kegiatan hari ini. Silakan bisa dibuka dulu. Udah selesai? Udah. Belum. Udah selesai semua? Oh ya. Oke, itu tadi evaluasi hasil kita hari ini ya. Semoga kalian senang karena sudah mengetahui apa itu tentang manajemen waktu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita akhiri. Untuk berdoa lagi.